lala. Wow. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk posternya dulu, boleh lihat lagi nggak? Boleh? Oke, iya nanti ya. Oke, fine. Oh boleh, oke, boleh, boleh. Saya boleh ya boleh, silakan. Boleh ya Rigel, thank you. Aku juga suka lagunya. Itu suaranya V-Cinema Pictures. Wow. Yep. Oke, itu dia posternya. Dan juga mungkin ini soundtracknya juga nggak tahu. Kita lihat nanti. Mas Angga. Ya Mas Danang. Menurut yang tertulis nih Mas Angga, ini adalah skala produksi film terbesar yang pernah dipunya V-Cinema. Apakah betul? Tulisnya apa? Begitu. Oh iya betul. Benar. Kira-kira begitu. Iya, maksudnya secara production skill ini mungkin proyek selama 14 tahun V-Cinema berdiri, ini mungkin proyek yang paling ambisius, proyek yang paling menguras energi. Walaupun sebenarnya film pertama kami waktu itu Cahaya dari Timur juga sebuah proyek yang besar, tapi maksudnya akhirnya setelah bertahun-tahun kemudian kita bisa punya produksi yang melampaui skala dan kompleksitas dari yang kami lakukan di Cahaya dari Timur gitu. Itu tahun 2014, jadi hampir 8 tahun gitu ya. Dan ini proyek yang sebenarnya udah saya ada di kepala tuh sejak 2016 gitu, tapi memang membutuhkan ya, setiap proyek tuh punya jodohnya ya, waktunya, orang-orangnya, dan nulisnya lumayan panjang. Bagaimana bisa menceritakan cerita seperti ini dengan cara yang fun, dengan cara yang seru gitu ya, dan mudah untuk diikutin. Ada perubahan, draftnya belasan, draft skripnya belasan, skripnya ditulis 4 tahun melalui proses dengan 4 penulis. Salah satunya juga pernah ditulis sama salah satu draftnya pernah ditulis sama salah satu penulis skenario pemenang Emmy Awards di Amerika, tapi juga ternyata belum sesuai yang V-Cinema inginkan saat itu. Jadi memang ada jodohnya lah ya, sampai akhirnya kita bisa produksi dan ketemu sama 6 orang ini. Kalau 2016 langsung diproduksi, mungkin Amanda masih jadi penyanyi cilik kali ya. Belum lulus kuliah. Jadi ya paling besar, paling lama, paling panjang, dan paling ambisius. Pertanyaan menariknya justru ini di kepala udah dari 2000, di kepala Mas Angga ini udah dari tahun 2016. Mas Angga mikir apa sih mencuri Raden Saleh? Apa Mas Angga pengen beneran mencuri Raden Saleh untuk ditaruh di kantor? Karena lukisan banyak di kantor kan? Atau gimana Mas Angga? Sebenarnya ada satu pengalaman di mana ada satu momen jalan-jalan gitu dan ketemu sama sebuah lukisan Raden Saleh di sebuah tempat yang minim penjagaan. Walaupun mungkin itu bukan lukisan Raden Saleh yang paling mahal atau yang paling monumental gitu ya. Tapi waktu itu saya tuh mikir, anjir nih kalau misalnya ini lukisan terus di balik temboknya ada yang nunggu, saya ambil terus saya lempar, lumayan nih dapat 10 miliar gitu, 15-10 miliar mah cepet gitu. Terus habis itu ya mikir, kenapa nggak dijadiin film aja ya nih cerita gitu. Ini gimana Mas? Jadi ini Mas Angga ngeliat lukisan, terus ini kalau saya ambil, saya lihat, ini di bazar Mas? Atau gimana? Makanya ini ada sebuah tempat, iya. Kalau saya jemput tempatnya nanti ketahuan gitu. Ada okay. Sebuah tempat di mana waktu saya jalan-jalan, ada beberapa lukisan Raden Saleh di tempat itu, bentuknya kayak galeri, kayak pendopo gitu ya. Dan gak ada yang jaga gitu. Padahal itu tempat yang kita bisa masukin dengan tiket gitu. Maksudnya ini gak ada yang jaga, penjagaannya minim. Terus kayak 15 meter, 20 meter dari situ tuh ada tembok yang tingginya mungkin 3 meter doang. Jadi kalau saya tarik lukisannya, terus ada teman saya di balik tembok itu nunggu,
saya lempar aja tuh lukisannya, terus teman saya nerima Lolos. udah lolos tuh gitu. Terus lucu juga ya kalau jadi ide film gitu ya, mencuri Raden Saleh gitu. Ya udah dari situ idenya. Wow. Jadi kalau mau banyak ide harus jalan-jalan. Iya, jangan saya nggak pernah mikir ide tuh di pantai duduk-duduk gitu. Kok di pantai duduk-duduk ngapain Mas? Masuk angin lah. Bener. Oke, itu dia. Sebuah tips dari Mas Angga Dwi Masa Songko ya. Jangan duduk pinggir pantai nanti masuk angin. Terima kasih Mas Angga. Selanjutnya boleh tepuk tangan untuk Mas Angga? Selanjutnya kita ke Amanda sebagai negosiator. Saya seumur-umur temenan sama dia, akhirnya dia jadi orang yang nggak begitu baik ya di film ya. Jadi mama-mama ya, Nang. Iya. Yang nawar, negotiator. Negosiator. Nah di trailer itu, Manda, diperlihatkan kalau Vela memimpin. Emang lu pemimpin organisasi gitu sebelumnya atau gimana? Oke, selamat sore Oke. semuanya di sini. Sebenarnya Vela bukannya memimpin sih. Jadi kan sebenarnya seperti yang tadi teman-teman lihat di trailer tuh ada peran masing-masing gitu. Nah, Vela nih kebetulan seseorang yang cerdas gitu dan bisa tipe yang cepat menangkap situasi gitu. Dan kebetulan memang punya background yang memungkinkan dia untuk menjadi negotiator gitu. Jadi dengan kalau kata anak-anak sekarang privilege gitu yang dia punya, dia bisa melakukan banyak hal untuk intinya melancarkan misi yang dilakukan oleh kami berenam ini gitu. Jadi Vela ini lulusan psikologi ya? Nego. Itu saya aslinya Oh, iya. psikologi. Psikologi. Nah, kalau Vela tuh sebenarnya anak bisnis gitu. Oh. Nih ada hint sedikit ya Menarik, gitu. menarik. Vela tuh sebenarnya anak bisnis, karena kebetulan juga memang datang dari keluarga pembisnis gitu. Cuman ya intinya ada satu dan lain hal yang membuat dia tuh tertarik dengan Pencurian ini. pencurian ini. Gitu. Wow, menarik. Padahal ini kalau dengar karakter Vela nih backgroundnya bisnis, udah gitu punya privilege, kayaknya nggak BU-BU amat untuk nyolong ya? Betul, betul. Iya, Gitu. menarik Jadi nih. ada alasan yang lebih dalam daripada itu. Cool. Oke, nanti mari diulik sama-sama ya di film. Terima kasih Manda. Sama-sama. Selanjutnya Agnini Haq sebagai Sarah. Halo, selamat sore semuanya. Sorry. Boleh tepuk tangan buat Manda, saya lupa. Manda doang lagi yang gue lupain, Manda sudah. Lu tahu gue sayang sama lu kan? Nah ya oke. Selanjutnya Agnini Haq. Tadi kami lihat di trailer dengan dress dan hak tinggi. Sulitkah bertarung dengan atribut itu? Kalau dibilang sulit, iya ribet gitu ya. Cuman rasanya tuh bangga gitu, seneng pakai dress yang dibikin sama desainer yang terkenal di Indonesia gitu. Karakternya waktu nanti bisa dilihat di trailer, menurut aku ikonik ya, berantem pakai dress, pakai heels, terus lihat kuat ya seperti namanya The Brute gitu. Dia adalah anak yang emang jagonya buat baku hantam di geng ini gitu. Nah tapi kenapa si The Brute ini, Sarah ini pengen join ke pencurian ini? Kan maksudnya kenapa nggak dipalakin aja satu-satu kan? Oh iya ya, Iya. bisa sih. Iya kan? Si Sarah ini tuh adalah pacarnya Piko. Ah. Dia juga butuh BU kebetulan, dan dia bergabung di pencurian ini karena emang mau bantuin Piko juga. Jadi selain karena dia cinta, dia juga BU. Oh. Gitu. Iya. Realistis saja bos. Iya benar. Cinta nggak pakai harta gimana bos? Butuh. Masa sih? Oke, ini menarik nih. Ternyata ada cinta dan BU ya. Iya. Menarik. Baiklah, terima kasih Agnini Haq. Boleh tepuk tangan untuk Agnini Haq. Terima kasih. Kita akan lompat ke Piko. Ini harusnya Piko nih di endorse sama permen kopi ya. Ditanya, kok Piko? Gitu kan bisa masuk ya kan ditanya. Cuma sayang tidak ditangkap ya. Padahal ini Visinema loh. Sayang Kopiko tidak join di sini. Padahal kan, lo iya kan? Maksudnya kan kalau nyolong kan emang nggak ngantuk, ya kan? Sorry, Nang, gue punya filosofi kopi.
Wah, benar. Jadi bentrok, Kok- Maaf nggak- ya. Udah dia- jangan, makanya jangan. Oh iya. Oke. Jangan dilanjutin ya. Oke. Nggak enak. Nggak Ada enak filosofi kopi. Ada Oke. filosofi kopi di Melawai sama di Benar. Barito baru buka. Filosofi kopi mau bikin permen kopi nggak, Mas? Berarti kita tunggu nanti ada permen kopi ya. Lupa lagi gue yang itu. Aduh. Oke. Selanjutnya Piko, Iqbal Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Australia. Iya. Keren. Apa sih? Loh iya, iya keren. Lah, ya, saya tanya Mbak dari mana? Ini pakai baju seragam pasti dari kantor. Tendean, tendean kan? Tendean. Mbak dari mana? Rumahnya di mana? Bintaro. Lu dari mana? Lu dari mana, Mbak? Australia kan? Keren. Keren lah, bro. Gila. Oke. Piko dari Australia. Good day, mate. Itu Pamungkas nggak sih? Wah. Bukan ya? Ih, parah. Kita mau ngomongin itu. Oke, ya, ntar ya. Oke. Gue cuma bilang. Enggak gitu, Mai. Oke ya. Oh, Mai bisa sabar sebentar nggak ya? Oke. Piko nih di trailernya digambarin sebagai sosok anak muda ya. Oh, iya. Ya belum selesai. Mas Agam marah. Mas Agam. Sabar dong, ini ada koma. Sabar, Dor. Oke. Piko di trailernya nih digambarin sebagai sosok anak muda ya. NG memiliki talenta dan jiwa seni yang kuat. Apakah itu betul? Betul. Betul ya? Oke. Dari karakter yang seperti itu sampai berani akhirnya yang lompat gedung itu Piko. Betul. Tanpa stuntman. Betul. Keren. Banget, lu keren men. Sumpah keren banget. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan gua, persiapan lu buat melompati gedung itu Kayaknya itu Mas Angga yang cerita deh kalau persiapan, karena gue nggak dikasih persiapan. oh lu ada Enggak. Pokoknya pas udah mau adegan, gue tau emang harus ada adegan berlari di Oke. apa sih bilangnya itu bukan balkon ya, cuma kayak pavement di atas gedung gitu dari lantai 6 kalau nggak Oke. salah. Emang udah ada tulisannya di skrip, cuma emang nggak pernah ngebayangin akan setinggi itu gitu. Dan begitu datang ke lokasi hari itu juga nggak ada apa ya, perasaan kayak gue harus menaklukkan rasa takut ini. Dari awal tuh nggak ada gitu. Terus ya udah pas mau adegan, Mas Angga cuma damperin gue, ngerangkul gue, terus dia cuma bilang, lo takut tinggi nggak? Terus gue yang kayak kenapa emang? Ya nggak apa-apa, lo takut tinggi nggak? Ya gue mau jawab apapun pasti kan tetap gue yang disuruh kan. Jadi apapun jawabannya hari itu, show must go on gitu. Dan kebetulan gue punya fobia sama ketinggian. bener lu. Wow. Terus ya tapi berhasil, alhamdulillah. Keren. Boleh tepuk tangan buat Iqbal. Kita lihat adegan lompat itu semua harus tepuk tangan nanti di bioskop. Itu Iqbal sendiri yang ngelakuin. Seberapa dekat sih karakter Piko sama seorang Iqbal? Ini kayaknya salah satu karakter yang lumayan paling jauh sih kayaknya dari kehidupan seorang Iqbal sehari-hari gitu ya. Oke. Maksudnya sama-sama anak kuliah, beda jurusan obviously, terus dan beda apa ya, turning point dan trigger sampai akhirnya Piko, Piko yang seorang mahasiswa seni rupa di salah satu kampus, sampai akhirnya dia memutuskan untuk bisa melakukan aksi pencurian sebuah lukisan monumental di Indonesia gitu. Ada sesuatu yang waktu itu kita bahas, bahwa dalam setiap diri kita di sini, kita tuh semua punya chance atau akses untuk melakukan sesuatu yang kita bahkan nggak pernah bayangin kita bisa lakukan. Kita cuma butuh nemuin hal atau trigger apa yang sampai kalau itu diklik gitu, then you would do anything in this world gitu. Bahkan termasuk mencuri lukisan yang Monumental ini gitu. Keren. Oke, ini kalian BU ceritanya kalau Piko dan Sarah nih, Ya, BU apakah mau melanjutkan ke jenjang berikutnya? itu salah satu ini ya, salah satu yang dipikirkan gitu, karena bener tadi cinta tanpa harta apa itu gitu. Iya benar. Jadinya cinta tanpa harta jadi cin. Bener. Iya kan? Mas, maaf mas. Wah, mas tidur tadi ya. Maaf ya mas keinjak. Oke, sorry mas. Enggak. Kebetulan aja emang di cerita ini Piko punya relationship sama Sarah gitu. Dan mereka juga sama-sama datang bukan dari keluarga yang berada ya. Jadi
kurasa cukup relate sih dengan kuliah zaman sekarang gitu yang kayaknya mau nongkrong aja harus punya pilihan sampingan, Nah. entah jadi joki gitu ya, entah jadi kurir apapun itu gitu, tapi gimana caranya berusaha untuk mencari uang. Kebetulan Piko punya hal yang lebih besar lagi yang mengharuskan dia untuk mencari uang dengan yang cukup besar. Wah. Sampai harus melakukan ini. Menarik. Baiklah, tepuk tangan untuk Iqbal Ramadan. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya ini juga sama kagetnya saya pas dia jadi cast karena termasuk anak manis nih. Waduh. Apa kabarnya Cah Bagus? Kabar baik. Eh. Alhamdulillah. Ibu gue tuh seneng banget sama lu. Serius? Iya. Sama Ari Irham juga. Pokoknya dia seneng sama anak-anak muda yang ganteng. Mungkin gua kurang. Oh, bisa jadi. Iya, bisa jadi absolut itu. Oke ya, Angga Yunanda ya. Sebagai Ucup nih. Ya. Iqbal adalah seseorang yang BU. Apakah Ucup di sini juga BU? Kalau dibilang BU mungkin nggak se-BU Piko ya. Karena dia sebenarnya dia adalah seorang hacker. Oke. Dan sebenarnya dia juga udah punya pekerjaan yang bisa dibilang bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari gitu. Selain ya mengurus-ngurus segala sesuatunya di komputer. Kebetulan Ucup itu jadi salah satu tempat untuk orang-orang membeli barang-barang bisa dibilang black market gitu. Oh. Jadi dia sebenarnya kalau untuk masalah keuangan gak terlalu kesulitan gitu, bahkan sering banget ngebantu Piko kalau dia sedang kesulitan dalam keuangannya gitu. Jadi apapun yang Piko butuhin pasti Ucup selalu ada di sampingnya gitu. Karena Ucup emang orang yang apa ya, dekat banget sama Piko, udah kayak soulmate banget, dan kita kayak udah tahu kayak satu sama lain, dan segala hal yang ada di Piko Ucup tahu, dan itu pula sebaliknya gitu. Jadi emang sangat-sangat dekat gitu, dan kebetulan kedekatan itu juga yang menjadi salah satu alasan utama juga untuk Ucup akhirnya bergabung untuk membantu Piko, dan akhirnya bergabung sama 6 teman lainnya juga gitu. Jadi sebenarnya nih yang kenal satu sama lain nih ya Piko Sarah, Ucup Piko gitu ya. Iya, Iya. Piko tapi juga kenal sama tuh Mereka sama karena Oh. rumahnya kebetulan deketan. Iya. Iya, sama mereka berdua. Nah, ini menarik nih, ternyata pertemanan. Baiklah. Oke, baiklah. Terus seberapa dekat karakter Ucup ya ke Angga? Kalau ke aku pribadi kayaknya lumayan jauh sih. Karena bisa dibilang Ucup tuh seorang hacker kan. Jadi kalau mikir tuh dia kadang-kadang pemikiran jauh lebih cepat daripada omongannya gitu. Dan itu yang sangat jauh bedanya dari Angga sendiri gitu. Karena Ucup tuh lumayan ekstrovert orangnya, dan kayak apa ya, ngelakuin segala sesuatu itu kayak cepat banget. Jadi pikirannya itu sangat cepat, dan sepertinya itu salah satu hal yang harus aku pelajarin sih. Jadi Dari Ucup ya. Oke. karena sepertinya akan seru dan menyenangkan. Menarik. Baiklah, nanti kita lihat Angga Yunanda yang biasanya pendiam menjadi ekstrovert seperti apa. Tapi Tepuk tangan. nggak bisa. Hah? Gue boleh namain gak sih? Boleh. Jadi sebenarnya salah satu yang bikin dinamikanya Ucup sama Piko tuh jadi menarik dan emang akhirnya jadi deket banget gitu. Karena yang satu seorang hacker, Iya. pikirnya tuh sistematis A to Iya. Z. Begitu ada sesuatu yang salah di A, B, C-nya salah, mulangnya dari awal, mulangnya dari A, B lagi gitu. Nah lalu ketemu sama temen yang seorang seniman gitu, yang A, B, C, abis itu langsung ke P juga nggak apa-apa. Dan penting semua alfabetnya ada semuanya ada di situ gitu. Itu akhirnya yang bikin dinamikanya tuh saling melengkapi lah. Jadi kayak the soul and the brain gitu loh antara Piko dan juga Ucup. Berarti udah lengkap nih ya, the soul, the brain, the brawl. Ya kan, burutnya kan butuh otot juga kan. Ya, the brawl, keren. Kok pada ketawa sih? Saya serius loh itu. Itu satu-satunya kata yang keren dari mulut saya hari ini loh. Ya udahlah, oke. Baiklah, tepuk tangan sekali lagi untuk Angga Yunanda dan juga Iqbal. Selanjutnya kita ke tuk-tuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat sore semuanya. Bener. Assalamualaikum. Ari Irham sebagai tuk-tuk. Pertanyaannya, apakah kendaraan berenam ini benar-benar tuk-tuk atau becak motor? Tidak? Oke. Lihat saya manusia. Oke, sorry. Ya mana tahu karena lu ngendarain tuk-tuk jadi namanya tuk-tuk. Nah, sebagai
Tuk ini siapanya siapa sih dari keenam ini? Dia tuh temennya Piko. Jadi dia tuh awalnya nggak kenal sama yang lainnya. Jadi Gofar, Tuk sama Piko itu deket lah rumahnya gitu. Jadi bisa dibilang kita kenal satu sama lain, cuman nggak sedekat itu juga gitu. Oke. Nah seorang Ari Irham sendiri sebagai aktor nih ya. Keren. Di bio Instagramnya udah aktor gitu, udah nulis aktor. Udah full time actor. Atau ini apa public figure. Oh iya. Jangan public figure, ntar harus suci tahu. Nggak boleh bikin dosa kalau public figure ya. Aduh. Saya mau nanya apa tadi sampai lupa. Oh iya. Karena seorang Ari Irham sebagai seorang aktor loncat-loncat karakternya. Apakah ini termasuk yang paling susah dipelajari dan dimainkan? Yes. Tuk? Iya memang. Kenapa? Karena di sini gue belajar ngedrift. Hah? Beneran? Oh, oke. Ada workshopnya, terus gue bawa truk. Oh. Ada workshopnya juga. Karena kan gue itu gak bisa bawa mobil manual kan. Udah 5 tahun apa 4 tahun gue gak bawa mobil manual gitu dan bawa dan nabrakin. Oh iya, nabrakin juga. Oh, pantesan produksi termahal Visinema. Pakai truk lagi nabrakinnya. Astaga. Oke. Terus? Dan ya itu suatu tantangan buat gue juga sih karena gue belum pernah ngelakuin hal-hal yang seperti nabrak, ngedrift dan lain-lain gitu di kehidupan gue gitu. Makanya ini jadi tantangan banget buat gue gitu. Wah, menarik ya. Menarik nih. Berarti nyetir, apalagi sih yang beda dari karakter secara emosionalnya, secara karakternya? Secara karakternya Tuk itu adalah anak dari seorang ayah yang kerja di bengkel, jadi otomatis dia kerja di bengkel juga sama Gofar gitu. Karena kan kita adik kakak gitu. Dan kita berdua tuh punya impian untuk bisa buka bengkel sendiri gitu loh. Oke. Dan untuk bisa lepas dari ayahnya. Jadi ya udah si Tuk ini dia driver, suka balapan malam-malam untuk cari duit, dan si Gofar ini tim ahli teknisinya lah. Ah, menarik nih. Gofar tim teknisinya Tuk gitu. Iya. Kalian saudaraan enggak? Adik kakak? Adik kakak. Iya. Kakaknya siapa? Gue. Dia. Oh, oke. Adiknya berarti Gua. Anda kan? Oh iya, pasti Tuk lah. Masa yang pertanyaan apa itu? Baiklah. Oke, berarti kalian saudaraan. Iya. Ada pendekatan kalian benar-benar kayak saudara nggak? Maksudnya kalian ada jadi tinggal serumah gitu, metode acting gitu? Enggak sih. Enggak ya. Enggak sih. Oke. Pendekatannya gimana kalian berdua berarti sebagai saudara? Kita main bareng terus aja nggak sih? Iya, kita main bareng terus ngobrol terus ada satu kejadian gitu. yang kita sing banget, gerakan kita tuh sama persis gitu. Jadi kita bingung kan mau bisnis act-nya ngapain, di belakang lagi pada dialog, kita di depan doang gitu. Terus kita bingung, kita lihat-lihatan. Terus gue megang AC, dia megang AC juga. Barengan gitu. Terus gue lihat-lihatan, wah udah mulai aneh nih. 1, 2, 3. Terus tiba-tiba gue bisnis act lagi, lihat jam, dia lihat jam juga. Gue lihat jam lagi. Gak jelas ini. Udah terlalu ngaco ini. Jadi langsung connect ya berarti ya? Iya. Oke, menarik nih. Boleh tepuk tangan buat Ari Irham. Kita akan melihat dia ngedrift di sini. Dan yang terakhir sebagai Gofar, Umay Sahab. Sekut. Katanya bukan, ternyata sama. Ini pistol mainan yang tadi lu yang megang kan? Iya. Gimana rasanya megang? Iya gimana? Gimana rasanya megang pistol mainan? Gue dari kecil udah megang pistol mainan. Ternyata kecil main pistol, bagus. Oke. Bentar ya, pertanyaannya sebenarnya belum selesai itu, sorry. Oke. Karena udah pada bangun yang bobo. Halo. Bagus, selamat sore. Selamat sore semuanya. Iya, oke, selamat datang. Ini Umay lagi si Gofar ini badut di tongkrongan, bener nggak? Kalau di sini ditulisnya seperti itu. Yang paling menghibur di tongkrongan? Kayaknya paling bodor aja sih, maksudnya dan paling clumsy gitu loh. Apakah dekat karakternya dengan Umay? Iya sih, gue gampang menjatuhkan barang-barang yang di sekitar gue. Pokoknya clumsy banget sih, gue dan Gofar gitu. Kedekatannya sih itu. Kenapa ada menjatuhkan barang-barang, clumsy?
Kenapa diajak ini? Apa? Bahaya ini paling bahaya. Yang bikin gagal lu jangan-jangan. Itu kan biar ada bumbunya film. Oh. Kalau nggak nonton terus, semuanya jago. Iya. Oke. Jagonya seorang Gofar itu apa sih berarti? Gue ya kayak yang tadi Tuk udah bilang teknisi mobilnya dia kan. Gue montir sih sebenarnya. Jadi Tuk kan suka balapan dan gue sebagai abang yang suportif dan suka dengan mobil-mobil ini juga ngebantuin dia, tapi sebagai montirnya nggak sebagai drivernya gitu. Inventor juga kan? Iya. Inventor apa? MacGyver. Itu Gofar ya. Oke. Makanya karakter gue sama Tuk kan juga penting biar kita nggak dimatiin di sequel sih. Jangan ya. Oh gitu. Oke. Kan belum bisa ngobrol sama Mas Angga langsung. Iya. Gak usah di depan orang banyak ini dong. Kalian lah. Oh. Udah disampaikan secara privat ini biar semua pada Oh. Jadi dari reading pertama, Iya. privat dan langsung sekarang. Biar Oh, orang-orang- cari backingan ya, boleh. Baiklah kalau begitu tepuk tangan untuk semua yang terlibat di produksi Mencuri Raden Saleh. Nah sebelum saya akan langsung ke 3 pertanyaan dari teman-teman media. Kirinya kalian, kiri. Oke, cukup. Cukup kiri. Tengah. Tengah bawah nggak ada loh mas, tengah aja udah. Nggak usah improve. Ya. Boleh ya, tengah aja. Kanan. Oke. Oke, sudah? Cukup? Oke, baiklah silakan duduk kembali. Dan kami akan buka langsung